Baik ke Bung Juliandi Ahmad dulu, beliau adalah Ketua Relawan Jokowi Sultra, yaitu relawan Nusantara. Betul ya Bang? Relawan Nusantara Bersatu. Baik, waktu dan tempat kami silakan. Jadi saya akan mulai bercerita tentang Sulawesi Tenggara yang sekarang juga terkenal dengan perang bintangnya di sana. Di sana itu tinggal bintang 5 yang tidak perang di sana, Pak. Jadi saya ingat 2019 saya mendampingi Pak Jokowi sebagai ketua relawan. Hal itu juga yang membuat saya harus tampil. Saya selama ini tidak pernah tampil, Pak. Jadi saya selalu mengawal keluarga Jokowi. Ini saya bukan orang partai, saya ini non partisan. Saya dibesarkan di keluarganya Pak Jokowi oleh saudaranya Pak Jokowi. Saya 2015 itu diambil sama keluarga beliau. Satu yang saya pesan, saya ingat dari pesan keluarga Solo itu kasih sayang, jangan ujuk-ujuk, jangan aneh-aneh. Itu yang saya pegang sampai saya tidak bermain tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Teman-teman saya sudah pada kaya semua, udah udah bisa terhitung lah kekayaannya. Ketua relawan Jokowi yang di sini itu cuma saya, Pak. Saya tidak mengeluh ini, cuma saya hanya menyampaikan berita merah putih yang ada di dada kita semua. Jadi saya akan bercerita. Kita akan bercerita kalau kita masih berjiwa merah putih. Tapi kalau kita sudah merah putih biru, kita tidak akan nyambung bercerita tentang ilegal tambang. Karena itu yang saya lakukan selama di Sulawesi Tenggara. Saya berjuang sendirian sebagai ketua relawan Jokowi dari 30 ketua relawan yang ada. Kalau di Batubara menurut guru-guru kita tadi itu banyak kekuasaan. Kalau di Sulawesi Tenggara nanti saya akan analogikan itu dewa di sana. Ada Dewa Brahma, Siwa, sama Dewa Wisnu. Tapi jangan lupa kita masih punya Dewa Krishna. Jadi ini yang akan kita bahas sebentar. Siapa dewa-dewa itu nanti akan saya jabarkan. Siapa Krishna itu saya akan jabarkan juga. Mudah-mudahan di pertemuan ini Pak Jokowi bisa melihat saya kembali gitu. Kalau Pak Jokowi melihat saya kembali, nanti akan kita bahas dewa yang akan menyelesaikan ini semua masalah-masalah. Bagaimana terjadi perang bintang di Sulawesi Tenggara, di Konawe Utara terus lebih-lebih, di Konawe Utara lebih-lebih. Di sana para jenderal sudah berperang. Saya akan cerita kenapa mereka berperang di sana. Bayangin, koordinasi $1 itu 14.000 rupiah. Ya. Dikali 10.000 ton, metrik ton, itu 140 juta per tongkang. Kali ribuan tongkang, sampai nggak mau koordinasi begitu. Uang adalah raja. Yang sangat memperhatikan di Sulawesi Tenggara, saya tidak menyalahkan kita ini mencari rezeki. Oke lah, silakan mencari rezeki. Semua itu sudah diatur oleh undang-undang. Yang sangat menyakitkan, negara ada di dalam negara dipukul sama negara di dalam. Maksudnya apa saya bicara begini? Di dalam itu dua perusahaan besar yang sebenarnya kalau kita bicara tambang nikel cuma dua aja perusahaan yang besar. Dulu namanya PT INCO, International Nickel Corporation, dengan PT Aneka Tambang. Hanya itu dua aja, Pak, perusahaan nikel yang besar di Sulawesi Tenggara. Dan yang memiliki konsesi lahan itu hanya INCO sama Antam yang sekarang Vale. Yang lain itu tertiup semua itu setelah terjadi raja-raja kecil yang otonomi daerah itu. Dibuatlah iup 100 hektar, 200 hektar, 5 hektar. Itulah yang membuat semua ini menjadi perang di sana. Saya analogikan sekarang sebagai Antam, perusahaan negara plat merah yang dari 2010 diobo-obo sama preman berdasi di sana. Loh, ini negara loh. Aneka Tambang ini perusahaan negara yang di dalamnya ada semua elemen-elemen negara. Tapi kenapa bisa jebol di perusahaan negara ini? Kenapa bisa digeruk hartanya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Itu pertanyaan yang mendasar. Makanya saya bilang tadi, Pak, saya analogikan nanti itu 3 dewa, Dewa Siwa, Dewa Brahma ini yang ada di India ini kan paling kuat ini 3 dewa ini. Dan dewa-dewa semua itu ada di Sulawesi Tenggara, Pak. Kita tidak bisa ngomong. Dewa-dewa semua itu pada bermain. Tapi saya masih yakin, Pak, Dewa Krishna pasti ada yang bisa menyelamatkan semuanya. Gitu. Nah, jadi kita berkaca di
seluruh tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Sampai detik ini saya duduk, saya terbang dari Kendari itu masih berjalan illegal mining itu. Keamanan antam masuk, lari. Keamanan antam keluar, masuk. Ini apa-apaan? Ini contoh ini, apa-apaan ini? Sekarang pertanyaannya, siapa pelakunya? Ya, saya rasa kita semua bisa menjawab siapa pelakunya. Bicara pidana ada kepolisian, ada kejaksaan. Bicara SIB surat izin berlayar ada Dirjen Bumda di sana yang menandatangani SIB. Sekarang pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya periksa mereka semua. Siapa yang bisa memeriksa mereka? Yaitu satu dewa yang paling kuat di Republik ini, Pak, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi, kenapa bisa film Sambo gitu? Film Rambo itu bisa unik? Ya karena ada dewa itu. Dewa itu muncul memerintahkan untuk memeriksa semua ini, Pak. Jadi kita bicara batu bara, nikel, bauksit, emas, apa semua sama, Pak. Semua sama. Dan saya yakin, Pak, kalau saya sebagai ketua relawan Jokowi yang berjuang kemarin untuk Jokowi didengar sama Pak D ini, Pak D saya ini, saya rasa masalah ini akan selesai, Pak. Percaya sama saya. Gitu. Saya hanya menekankan satu di Sulawesi Tenggara, dan ini saya tidak bisa percaya sama siapapun sekarang di Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Harta negara habis dirampok di Sulawesi Tenggara, Pak. Iya. Hanya segelintir orang yang kaya, masyarakat, penduduk semua yang didapat hanya banjir, longsor. Tapi masyarakat hanya bisa bertahan, Pak, bertahan untuk hidup dan makan. Karena kalau tidak begitu kan mati, Pak, namanya. Jadi gitu. Jadi untuk khusus wilayah Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan tambang nikelnya, yang terkenal dengan nikelnya, sekarang yang saya mau tekankan, kembalikan semua ini kepada negara. Nanti negara yang akan kembali melalui siapa? Ya, perusahaan yang sudah dibentuk. Perusahaan yang dari tahun 75 sudah berdiri di situ. Di situ ada perusahaan yang resmi. Saya pernah berbicara sama Dirut Antam, Paniko Kantor yang baru. Beliau itu atasan saya dulu. Saya dulu pegawai kecil, Pak. Sebelum saya jadi terjun ke dunia politik, saya dulu juga pegawainya Paniko. Saya dulu grade kontrol di lapangan. Saya mengerti tentang tambang. Umur 20 tahun, saya juga pegawai di dunia tambang. Dan Pak Dirut Antam itu sekarang itu atasan saya sebagai presiden PT IPO hari itu. Setelah beliau sekarang duduk sebagai Dirut Antam, saya pesan sama beliau, Bapak harus merah putih. Gitu. Merah putih untuk membersihkan ini semuanya. Di Kolaka Utara, begitu juga. Sama semua. Malah nama keluarga Pak Jokowi dibawa di situ. Nama-namanya keluarga Pak Jokowi dibawa. Ini dari keluarga ini, dari keluarga ini, dari keluarga ini. Semua pun dibawa di sana. Gitu. Jadi saudara saya ini tadi kan bertanya. Sebenarnya begini. Saya masih yakin, Pak. Pribadi saya itu masih yakin bahwa beliau presiden kita ini itu luar biasa. Maksudnya saya masih yakin beliau masih bisa menyelesaikan masalah ilegal tambang ini sebelum betul-betul menjadi masalah yang tambah besar. Ya, untuk turun tangan langsung. Karena kalau Pak Presiden tidak turun tangan langsung, percaya sama saya Pak, kata Pak Presiden dulu sampai lebaran kuda dan selesai ini, Pak. Saya yakin itu, dan saya yakin 100% sebagai putra asli daerah Sulawesi Tenggara. Saya sudah berusaha tembus, selalu dihalang-halangi. Jadi tolong dibantu saya untuk kembali bisa tembus ke Bapak Presiden, bahwa saya sekarang setelah kembali mengangkat bahwa semua ini harus dihentikan. Di Sulawesi Tenggara ini semua dihentikan. Saya bukan mengatakan saya orang bersih dari Sulawesi Tenggara.
Tapi saya sampai detik ini saya tidak mau menyentuh itu karena saya pesan jangan aneh-aneh gitu. Jangan membuat hal-hal yang tidak benar. Nanti kita buka datanya Pak. Kalau di batu bara itu sudah berapa kerugian negara. Kalau di nikel itu Pak lebih-lebih Pak. Bayangin aja Pak, dari 2009 ekspor nikel sudah ada ilegal tambang, terus sekarang ditutup ekspor itu, sekarang lokalan masuk ke Filter Dragon, masuk ke ini, masuk ke itu, ilegal tambangnya makin menjamur. Dulu masih bagus Pak, dulu itu masih 200 hektar dikerja sama satu perusahaan, sekarang Pak 1 hektar satu perusahaan. Bagaimana ekskavator tidak numpuk di Sulawesi Tenggara sampai ribuan? Gila Pak. Iya. Jadi saya pribadi mohon dukungan dari teman-teman semua untuk bicara ilegal tambang nikel ini. Mari kita mulai dari Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara itu kita sudah tahu semua siapa pemainnya. Boleh kita sampaikan siapa pemainnya. Saya juga berani Pak, siapa yang nyampein siapa pemainnya ini tambang-tambang ilegal. Tapi saya mau sampaikan langsung ke Pak Presiden. Saya duduk sama Pak Presiden, saya sampaikan koordinasi $1 lari ke sini, koordinasi $2 lari ke sini. Saya sampaikan Pak, saya berani. Kenapa harus takut? Kenyataannya memang begitu. Ya itu karena kita masih berpikir kita masih sayang sama negara ini Pak. Luar biasa kerugian negara dengan adanya tambang-tambang ilegal itu Pak. Di tambang batu bara yang lagi bagus angkanya, apalagi yang namanya tambang nikel. Luar biasa Pak. Yang saya bilang sekarang tadi itu Pak, 1 hektar dikerjakan sama satu perusahaan. Satu perusahaan punya 6, 7, 10 ekskavator gitu. Nah itu jadi baik, dipastikan dipadatkan saja. Ya, jadi kesimpulannya, percayalah Pak, yakinlah, walaupun 3 dewa besar ini bermain, saya tahu 3 dewa besar ini, tapi saya yakin Dewa Krishna ini saya analogikan sebagai Pak Jokowi masih bisa menyelesaikan masalah 3 dewa ini Pak. Benar Pak? Iya betul, setuju itu. Kita harus setuju Pak. Ya kita harus setuju juga sama Pak Presiden. Kita siapapun dewa dari warna apapun dewa yang ada yang saya bilang tadi itu, Pak Presiden harus turun tangan sebagai Dewa Krishna untuk menyelesaikan ini semuanya. Karena tidak akan selesai Pak, percaya sama saya Pak. Saya udah tahu siapa lawan saya di sana. Andai kata saya bukan ketua relawan Jokowi Pak, sudah dipenjara saya Pak. Percaya sama saya. Curang dong. Iya. Iya, pada saat saya ada keuntungan saya Bu, iya kan? Seandainya Bu, saya bukan ketua relawan Jokowi Bu, saya sudah nasib saya seperti teman-teman. Udah pasti. Iya, makanya Bu. Jadi ini jangan-jangan gara-gara ada Bung juga ini tadi terus kena hack juga ini. Gak tahu. Saya terus terang muncul ini, saya nggak tahu ini di Sulawesi Tenggara ini ada. Benar, saya orang tidak pernah muncul Pak. Iya, dan saya bersyukur saya bisa tampil di sini. Dan perasaan saya ini mungkin Pak Jokowi nonton, dan saya ingatkan 2019 saya dampingi beliau di Sulawesi Tenggara. Beliau berpesan kepada saya, jaga daerahmu. Pak Jokowi sampai detik ini duduk, saya jaga daerahmu, saya jaga daerah saya. Tapi jebolnya ya dari itu, saya tidak bisa jaga dari dewa-dewa itu Pak. Apa kekuatan saya? Ya sekarang saya minta dewa saya ini turun. Dewa saya turun untuk menghilangkan 3 dewa ini. Ya saya kira saya tidak curhat Pak, saya hanya memberi informasi bahwa di Sulawesi Tenggara itu sama yang terjadi dengan di Kalimantan, sama yang terjadi dengan di Sumatera, sama yang semua sama itu Pak. Semua sama, muaranya ada di mana pasti Bapak tahu. Muaranya itu ada di mana. Iya, muaranya ada di mana. Baik.